Al-Wahhab itu berasal dari kata wahaba, yahabu, ihaban, wahiban, wahibun au wahhabun. Wahhab itu adalah isim fa'il mubalaghah, artinya adalah sing akeh, maksudnya kuantitas itu. Kemudian dalam Maqsadul Husna fi syarhi Asma'illahil Husna karya Imam Ghazali, beliau di situ langsung menerangkan bahwasanya wahib itu masdare adalah hibah. Hibah itu adalah memberikan sesuatu tanpa adanya tujuan atau harapan, tujuan ataupun keinginan dibalik pemberiannya untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang sering melakukan seperti itu disebut wahhab. Gitu. Jadi wong sing sering ngaweh sesuatu ora duwe tujuan, baik tujuan sekarang maupun tujuan yang akan datang, itu disebut wahhab. Gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tanpa mempunyai tujuan. Maksudnya orang mengharapkan apapun yang ada di kita. Makanya Gusti Allah nek kita itu maksiat semuanya dari awal sampai akhir urip nyong pada, kowe ora bakalan ngurangi kerajaane Gusti Allah. Nek ora bakalan nambahi kerajaan Gusti Allah. Nek ketika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dari awal lahir sampai kematian kita, itu juga sama sekali tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni kalian itu bukanlah karena kalian membaca istighfar. Ini yang perlu diperhatikan, karena banyaknya orang itu ketika Gusti Allah arep ngampura kita itu adalah karena kita membaca istighfar. Sampean pada saat ini esih dua keyakinan itu ora? Berarti kawin umur 15 tahun nanti siki salah terus. Salah terus. Lah hubungane istighfar sampean karo pangampurane Gusti Allah. Soalnya apa? Angger sampean meyakini bahwa istighfarnya sampean kuwi ana hubungannya karo pengampunannya Allah Subhanahu wa taala, berarti sampean sudah menyatakan dirinya sebagai orang yang mempunyai daya dan upaya untuk membaca istighfar. Artinya istighfar itu bersumber dari dirinya sendiri, kemudian Gusti Allah jatahe ngampura. Ayo. Lajare qadarihi khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruk itu dari istighfar. Kebaikan apa bukan? Lah berarti istighfar juga dari pengampunan juga dari. Coba kalau kita tidak diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memohon ampun, kira-kira kita akan memohon ampun kepada Allah apa enggak? Ya sudah, berarti kan. Berarti istighfar kita itu bukanlah penyebab daripada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakin?
Tapi semadan bingung itu semadan ragu ya. Ya wis ora ragu. Oke, sih mau keren dulu. Iya masa orang yang bertauhid menyatakan bahwasanya ampunan itu dari memohon ampun itu dari kita, kemudian Gusti Allah jatah ngampuni. Sementara kalau ditanya ilham Allah memberikan kepada seorang hamba untuk membaca astagfirullah kan bersumber dari ilhamnya Allah Subhanahu wa taala. Nek ora diilhami sampean kuwi arep mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Dikarenakan Allah menghendaki untuk mengampunimu, maka engkau dikasih ilham untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika kita membaca astagfirullah, kita melihat al-wahhabnya Allah yang memberikan ilham kepada kita untuk membaca istighfar. Mulane angger wong kayak misalnya maca Rabbana lakal hamdu nang itidal. Rabbana lakal hamdu. Hanya engkaulah pujian. Engkaulah yang memiliki pujian. Kita tidak memiliki sama sekali karena kita enggak berhak untuk dipuji. Sampean itu ya kemarin yang sudah sering saya terangkan bahwa angger aku modali Pak Juli 1 juta ya. Apa 50 lah saya katakan. Modali 50 juta. Kon barang gawe nyonati anake. Oke, urusan nyaur. Ana mau ngego apa kamen? Urusan nyaur. Kilo kanan nang alam dunia wong kayak gitu ya. Urusan nyaur ge 50 juta. Lah setelah itu sing kondangan dhewe ini oleh-oleh akeh banget. Jenenge sekiloan. Terus sama gue kayak nganti sebeli kayak. Dari mana sedus? Padahal kondangannya mau 20.000. Akhirnya banjir pujian kepada Pak Juli. Ketika pada saat banjir pujian maring Pak Juli, itu Pak Juli merasa bangga. Akeh banget wong sing muji nyong. Pada saat sing ngaweh duit 50 juta ana nang pipire Pak Juli. Terus Pak Juli dipuji nang wong kira-kira isin apa ora? Ya. Bahwa saya itu tidaklah berhak sebagai orang yang dipuji, yang berhak itu di samping saya. Pak Sarik misalnya, sing awes 50 juta, awes 50 juta tidak kantor perkara. Lah ini menunjukkan bahwasannya ketika kita merasa bahwa yang memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah Allah, maka kita ketika dipuji karena bisa beribadah kepada Allah, itu rasa kita akan malu ketika dipuji dan mengatakan di dalam diri kita bahwasanya saya tidaklah pantas untuk dipuji. Yang dipuji, yang pantas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pernah timbul hal kayak gue batiniah yang kayak gue ora lagi pas waktu dipuji. Pernah. Kian pada tersesat. Ngaji. Kemudian dipuji senengnya pol kok kayak gini.
Mongkok lah ya. Kayak pas lagi zaman-zamannya tersesat, kepuji kan luar biasa seneng nih. Kita iso ora? Bisa. Orang beda. Iya. Lah ketika kita bisa memuji Allah, kita melihat al-wahabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan karunia kepada kita untuk bisa membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus biasanya selanjutnya Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima manata. Lah biasanya karena undang tidal itu ditambahi gue biasanya. Tapi enggak karena wong Indonesia kon ngapal nane madan abot ya betul gue domel usamawati wa milul ardi wa milul masyita min syai batu tik. Muhammad ya Pak ini ya. Halo. Iya. Lah. Pemberian batiniyah itu kita akan memperlihatkan kita kepada tajallinya Allah Subhanahu wa taala berupa al-wahhab. Pernah saya ceritakan dulu bahwa ketika saya mencari makna bertanya terus tentang kepriwe ya carane nglebokna sholawat maring jero ati. Kurang nemukna jawaban. Anggar mungkin la ilaha illallah bisa gitu. Tapi ketika sholawat awalnya itu sampai 3 bulan kepriwe dening ora ana sholawat sing kaya bermutu. Sing akhirnya kemudian pas waktu lebaran ketika saya mau ke benda dilalah anak nenek-nenek yang Arab maring gawa kangkung maring pasar Bumayu. Lah tak tolong sama saya dengan harapan saya hanya minta satu, pokoknya dibuka karena makna sholawat gue. Jaluknya kayak gue, itu jaluk batin. Lah ketika saya mengadu ke sana kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan makna rohaninya di dalam diri saya yang merupakan sholawat paling bermutu dalam hidup saya. Itu. Jadi ketika sudah saya kerahkan intelektual saya untuk mencari bagaimana saya bisa untuk membaca sholawat dengan rasa yang ada di dalam batin kita, batin saya maksud saya, itu saya nggak mampu. Maca kitab piye dening orang bisa bae. Sing akhire bener-bener mereyakini bahwasanya Gusti Allah kuwi anggere ora ngaweh ya ora bakalan muncul rasa seperti itu. Lah pada saat muncul kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Wahhab. Paham mboten niki? Kejadian yang terjadi juga mungkin sampai juga punya pengalaman masing-masing lah ya, tapi saya bukan bermaksud ujub ataupun apa. Insya Allah sampai melihat wajah saya juga nggak ujub sama sekali ya. Ujub nang hati. Hati gue mantul. Iya. Emang gitu. Lah. Pada saat aku golek kepriwe kon nyenengna wong-wong nang pondok waktu gue lho. Waktu kon pada apa rane paling ora ya Idul Adha nasi nyembelih. Lah saya nyari, alhamdulillah ketemu namanya Pak Haji Udin, orang Bumayu juga. Minta uangnya untuk korban. Akhirnya dikasih 3 juta.
Sing nuku nasabah kayaknya 2.800.000 apa pira lah. Sing akhirnya 200 tak weken 6 mari mau sing kuene. Sing oleh dapat dosa iku lah. Intine 2.800.000 kalau enggak salah. Iya. Lah, ketika saya menerima uang tersebut itu benar-benar sing kelihatan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak melihat tangan pemberi yaitu Haji Udin itu. Waktu itu benar-benar terjadi seperti itu. Bahwa rasa ini yang timbul ketika saya menerima uang, kok saya kayak menerima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Al-Wahhab, Allah yang memberikan sesuatu. Maka bukan karena daya dan upaya saya, bukan karena intelektual saya, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk bisa Allah memberikan karunia berupa diperlihatkannya sesuatu yang seperti itu, sehingga saya bisa melihat sesuatu pada saat itu, sesuatu yang aneh dari sebelum-sebelumnya. Agar mungkin sing awet iki anu riyan ya. Sing nerima gue malah justru sing ikhlas. Lebih gitu ya. Umum ya. Sing aweh sing riya sing terima ikhlas. Lah. Itu kita mendapati Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Al-Wahhab. Maksudnya Al-Wahhab, apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan itu semua kepada kita? Itu enggak ada tujuan sama sekali. Kita di hadapan Allah itu seperti apa? Enggak ada apa-apanya. Kita tidak pernah beraksi untuk melakukan sesuatu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan sesuatu terhadap kita semua. Maka kita melihat pada saat itu tajallinya Allah Subhanahu Wa Taala sifat Al-Wahhab gitu. Coba kalau kita merenungkan, Allah juga tidak memberikan kita, Allah tidak memberikan kita karunia zahir batin saja, tapi Allah juga memberikan karunia kepada kita berupa zahir. Siapa sing pernah jaluk maring Gusti Allah nyongkon besok dilairna duwe mata loro, kan langka. Masa neng jero wetenge ibune terus lagi menengadahkan tangan untuk meminta kepada Allah agar dikasih dua mata, itu kan nggak mungkin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kedua mata. Kita juga dikasih kedua alis gitu ya. Angger langka alisnya pakai jari ketone apa adalah oh. Kita nggak pernah meminta untuk dikasih alis oleh Allah. Maka ketika kita melihat kok anak alis, kok anak mata, mesti weruh Al-Wahhab Gusti Allah. Dadi aja ndeleng kowe wong nyebeli. Maka untuk ketika melihat seperti itu, kita enggak melihat apa yang dikatakan apa di dalam Asmaul Husna berupa Al-Wahhab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga enggak pernah meminta kepada Allah untuk dikasih kedua tangan, kedua kaki dan lain sebagainya. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua apa yang dibutuhkan oleh kita, sehingga ketika kita melihat diri kita, ketika kita melihat diri kita di depan kaca, maka mungkin kita akan melihat Al-Wahhabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Pernah apa lagi masalah? Soalnya nyong ngambang gitu. Nyong ngomong nang ngarepe mengkoi. Ini ngomongnya ngayal apa anu itu. Nyun orang tuh ngerasakan apa yang sampean orang pernah rasakan, bukan berarti orang lain juga tidak merasakan. Gitu.
pasti ketika kita ngaca, ya Allah aku dewe mata loro, aku dewe telinga dua dikasih hidup dikasih ini, sing akhirnya jen pantes dadi pantes menungsa rambutnya langka kabeh alise langka keton dua wallahu alam bisawab. Lah ini pada saat kita ngaca di depan cermin maka kita akan melihat al-wahadnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah sekali untuk kita membaca Asmaul Husna. Hanya saja kita itu hidupnya ditutupi oleh nafsu kita, sehingga kita tidak pernah melihat Asmaul Husna. Boro-boro ndeleng Asmaul Husna sing dipikirna lagi pirang-pirang anak SPP, anak setoran bank, anak dan lain sebagainya. Lah sing akhir apa? Sing akhirnya muncul Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kesulitan ketika kita ngaca ataupun ketika melihat orang lain itu akan kelihatan al-wahhabnya Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Itu. Ki paham apa ini ya. Kayak meneng bae ra. Ora apa-apa lah ngayal ya nang. Anu kajiane dhewe anu Gambaran sing aneh. Sing ngedang ya. Pada saat anu orang tega lah. Pada saat Ramadan tua. Ini itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya baik kenikmatan zahir maupun kenikmatan batin itu karena Allah Subhanahu wa taala Maha Al-Wahhab. Itu. Lah maka kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, zikir gua apa? Zikir karo lisan, zikir karo yaqadha, ingat, zikir karo hati, zikir karo roh, zikir bil ghaib. Itu. Pertama zikir karo lisan tapi otaknya enggak konsentrasi. Jadi dikira la ilaha illallah tapi mikirnane pirang-pirang. Pak Amin. Kiloken rugi apa ora nebase misalnya. Gue padahal mulutnya lagi la ilaha illallah tapi ini bukan kenyataan. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, orang yang mengatakan mulutnya la ilaha illallah kok kemudian otaknya tidak fokus masuk ke dalam makna daripada la ilaha illallah, maka berarti ini zikrul ghafilin, zikirnya orang-orang yang lalai. Lah sing ngangkat zikir, sekang zikir lalai menuju zikir yaqadha, zikir yang ingat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuatan kita, bukan intelektual kita sehingga kita menjadikan orang yang bisa zikir dengan konsentrasi kepada makna dari apa yang kita baca. Lah kemudian ketika kita telah melakukan zikir dengan fokus di dalam pikiran kita, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan lagi karunia kepada kita untuk bisa berzikir dengan hati kita. Lah setelah kita itu berzikir dengan hati kita, zikir dengan hati itu dengan cinta, dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, itu zikir dengan hati. Karena hati itu tempatnya cinta. Betul. Lah kemudian zikir dengan gaib, tidak melihat dirinya sendiri yang melakukan wiridan, melakukan zikiran, akan tetapi dia hanya ingat siapa yang sedang dizikiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah dzauq, ini adalah rasa yang mungkin lebih cenderung ke wilayah-wilayah ilmu mukasyafah yang tidak mungkin dijabarkan di dalam wilayah ilmu muamalah. Gitu. Paham? Jadi kepriwe carane dikir sing nganggo sing fil web urusan. Tapi suatu saat insya Allah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita dari zikir dengan hati menuju zikir bil web. Artinya yang ingat hanya yang dizikiri saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sementara kita yang sedang berzikir itu fana di dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara tingkatan zikir dari zikir lalai menuju zikir yaqadhah, zikir yaqadhah menuju zikir bil qalbi, zikir bil qalbi menuju pada zikir bil ghaib, itu adalah pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu ketika kita dipuji oleh orang lain betapa hebatnya zikir seperti itu, maka katakanlah kepadanya bahwa saya bukanlah orang yang pantas untuk dipuji, karena sing ngaweh nyong selalu melihat saya dan melihat siapa yang memuji. Maka ketika lagi dipuji isin ataupun dia membaca alhamdulillah karena telah menutupi aibnya, gitu. Ini paham ya? Kita itu setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu memberikan sesuatu tanpa tujuan, sejen karo menungsa gue ora bisa disebut al-wahhab, karena setiap memberikan sesuatu mesti ana tujuan. Coba sih, ketika kita memberikan sesuatu kue karena kepengin dewe maning sesuatu kue lebih akeh, ini adalah sedekah orang yang pedagang yang jelek akhlaknya. Paham orangnya? Ngaweh sedekah 2.000 perak kon disauri nang Gusti Allah 20 juta. Ini pedagang ajaran Imam Ghazali dalam Maqsadul Husna fi Syarhi Asma'illahil Husna, itu adalah pedagang yang jelek moralnya, gitu. Hah? Ini ngono gurune nek. Lah, apa? Ketika dalam kondisi itu maka Syekh Sayyid Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa orang efeknya wong pikir kok ngarepna kembalian ya, nang batin itu tidak berefek sama sekali. Karena apa? Karena orang niru Gusti Allah ketika memberikan sesuatu itu tidak mempunyai tujuan. Bahkan ketika seseorang memberikan sesuatu karena tujuannya ingin dimasukkan ke dalam surga ataupun terbebas dari neraka, itu juga masih mempunyai tujuan. Tapi hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ulama itu ditolerir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ora apa-apa wong nyatane makome pemahamane isi semono. Akan tetapi keberadaan surga bagi orang khusus itu adalah merupakan hijab bagi mereka. Sementara bagi orang umum adalah sarana penyelamatan dirinya dari kehidupan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga anane surga terbebas dari neraka menjadi sarana penyelamat. Akan tetapi bagi orang khusus itu adalah penghalang dia menuju kemurnian cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ibadah ya karena Gusti Allah kayak dene bapak rumah anak. Bapak rumah anak kan nggak mempunyai tujuan.
Apa dulu itu sampai ketika rumah tanah larat terdetek TKW atau TKI maring Arab kan ora. Enggak ada cita-cita orang tua seperti itu. Saya enggak mempunyai tujuan untuk mereka dijadikan seperti apa menjadi apa namanya ATM atau ATM kita. Saya mendidik anak tidak hanya dia adalah anak saya, kemudian saya ayahnya. Saya harus mendidiknya, menyekolahkannya dan lain sebagainya tanpa tujuan apapun. Ini yang mestinya dilakukan oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita itu hanya beribadah untuk menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Iya, kesuwen lah. Monggo saya akhiri. Oh.